Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Oke Otomotif Channel. Kali ini kita kedatangan Vario CBS ya. Vario CBS yang karbu teman-teman. Ini permasalahannya akinya ngedrop ya. Jadi ini dia sudah ganti aki baru tapi ngedrop lagi teman-teman. Ya. Jadi di sini datang tadi kondisi hidup sih memang ya. Cuman kalau saya cek nggak ada yang di pengisiannya itu nggak ada yang isi ya. Artinya nggak ada yang isi ke aki. Jadi motor ini hanya hidup dari akinya saja ya. Sekarang kita buktikan apakah motor ini bisa. Jadi itu salah satu cara mengetahui ya bahwa motor ini tidak maksud saya tidak terjadi pengisian di motor ini ya. Caranya yaitu kita hidupkan dulu motor, lalu kita cabut salah satu kutub di aki ini. Apakah akan motornya akan tetap hidup atau mati ya teman-teman. Oke, sekarang kita tes ya. Jang, sekali tolong Jang, starterkan. Kita hidupkan dulu teman-teman ya. Jadi karena memang walaupun aki baru tapi nggak bisa starter tangan ya teman-teman. Ini motornya hidup teman-teman. Jadi mungkin teman-teman mikirnya katanya kiproknya mati tapi bisa hidup ya. Betul, motor ini memang motor ini pengapian DC ya teman-teman. Cuman kenapa bisa hidup karena sedang menggunakan aki atau aki sedang terpasang. Kita buktikan sekarang ya dengan cara kita buka kutub negatif ya. Kita buka kutub negatif di aki. Jadi ini saya buka bautnya teman-teman. Ya, baut sudah terbuka. Lalu kita tes ya. Ini saya tes buka, saya angkat ya teman-teman. Saya perlihatkan ya biar lebih jelas kelihatan. Nah itu, teman-teman bisa lihat langsung mati ya motornya. Sekali lagi Jang, saya tekan pakai tangan teman-teman. Itu. Sekarang saya lepas ya teman-teman. Tuh, motornya langsung mati. Berarti positif, tidak ada pengisian di motor ini. Artinya tidak terjadi proses pengisian ya di kiprok motor ini. Oke, sekarang kita buka dulu boxnya, lalu kita cek. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial cara mengecek kiprok yang mati atau yang masih hidup untuk pengisiannya ya di motor Vario CBS. Kita buka dulu boxnya ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah kita buka untuk cover depannya dan letak kiproknya berada di kanannya aki ya, kanannya aki. Jadi ini teman-teman kondisi akinya benar-benar baru ya, tapi kita cek menggunakan apometer ya. Setelah saya cek menggunakan apometer teman-teman, kecil sekali ya untuk tegangannya. Kita lihat di sini. Di apometer ini kita setting di angka 20 ya, 20 volt DC teman-teman, karena yang akan kita ukur ini adalah aki 12 volt, berarti harus di atas apa yang akan kita ukur ya. Saya taruh di 20 volt DC. Dia ada dua kutub, yang satu yang hitam. Ini kita taruh di kutub yang negatif teman-teman, dan yang merah ya, yang merah di apometer ini ke kutub yang positif ya. Kita cek di sini teman-teman. Kita cek tegangan aki itu 11,28. Ini aki baru teman-teman ya, aki baru tapi sudah nggak mampu lagi ya, sudah nggak nyimpen. Kita lihat ya, ini penyebabnya karena nggak ada yang isi ya. Ini untuk yang pertama, langkah awal ya. Kita tes dulu, hidupkan dan hidupkan. Kita tes lagi teman-teman dengan cara yang sama. Kita lihat di apometer ini 11,07 teman-teman. Bahkan ini lebih turun lagi ya dari yang tadi ya, matiin dulu dan ya, yang tadinya 1138 ya 1140 ya, 140-an lah ya teman-teman. Yang setelah dihidupkan menjadi
1108 atau 07 ya. Itu karena arus yang di aki ini dipakai lagi sama CDIA ya teman-teman. Itu artinya tidak terjadi pengisian. Ini jadi untuk pengisian itu ini adalah kiprok. Kita ibaratkan kiprok ini adalah timba teman-teman ya. Ember timba, dan aki ini adalah bak mandi ya teman-teman. Jadi kalau timbanya putus atau rusak, otomatis tidak bisa mengisi bak mandi ini teman-teman. Begitu logikanya ya. Jadi sekarang kita cek. Di sini ada 4 kabel ya. Saya gambarkan aja teman-teman di sini. Ya ini ya. Ini adalah jalurnya. Ada 4 kabel di kiprok ini teman-teman. Pertama warnanya hijau. Ya, yang hijau ini untuk Honda teman-teman ya. Yang warnanya hijau, yang nomor 1 ini adalah hijau atau massa. Ya, biar lebih jelas ya. Yang di kiprok kelihatan dan yang di gambar juga kelihatan. Yang di kiprok ini warnanya hijau teman-teman, yang nomor 1 ini adalah massa. Lalu yang nomor 2 ini adalah sepul pengisian ya, warnanya putih. Jadi yang ini, yang nomor 2. Jadi ini untuk kenokannya ini ya teman-teman, ini kita anggap sebagai atas ini ya. Jadi yang nomor 2 ini adalah sepul pengisian. Lalu yang 3 ini warnanya merah teman-teman, itu untuk yang ke aki ya, untuk yang ke 12 volt. Dan yang terakhir ini nomor 4 ini warnanya kuning ya, yang itu ke lampu ya teman-teman, dari sepul lampu dan ke lampu. Oke, sekarang kita cek menggunakan tes lamp ya. Kita cek menggunakan tes lamp ya. Tentu dengan cara kita hidupkan teman-teman ya. Walaupun kita tidak hidupkan, seandainya taruhlah aki kita sudah drop jadi tidak bisa hidup ya, tidak usah kita hidupkan kunci kontak, tapi kita cek menggunakan tes lamp. Oke, dan tidak usah hidupkan kunci kontak dan starter. Sekarang yang kita tes di sini teman-teman ada 3 yang dulu. Yang ada tiga yang bisa kita tes ya. Ada 3 titik, yaitu pertama sepul pengisian, kedua itu sepul lampu, dan ketiga itu yang ke aki. Sebenarnya sepul lampu ini walaupun kita tidak tes juga tidak masalah ya teman-teman. Tapi tidak apa-apa walaupun kita cek, tidak masalah juga ya. Oke, sekarang yang kita cek ini nomor 1 yaitu warna putih ya. Tes dan maaf nomor 2 ya, yang nomor 2 yang ke sepul pengisian kita cek ya. Ini yang ke pengisian ini hidup ya teman-teman tuh, artinya yang dari sepul pengisian hidup atau menyala, itu menandakan bahwa yang dari sepul ini masih hidup ya. Terus lalu yang ke lampu sebenarnya tidak perlu kita cek ya teman-teman, tapi tidak apa-apa walaupun kita tes juga biar teman-teman tahu juga ya. Tes ya, ini juga yang dari lampu juga ada. Nah, sekarang yang ke aki teman-teman. Jadi ini kalau aki posisi terpasang jelas ini akan menyala ya, kita tes tuh. Dia akan menyala. Tapi kita cabut dulu ya untuk kutub negatif yang di aki. Dan cabutkan dan. Ya. Kita buka dulu salah satu kutub yang di aki teman-teman, agar kita bisa mengecek ya. Ya. Kita buka dulu. Oke, dan cukup. Nah ini teman-teman, sekarang kita cek kabel warna merah yang di kiprok. Yang ini teman-teman jelas tidak akan bisa menyala. Tapi sekarang kita tes starter ya. Tes dan. Ya, tuh. Teman-teman bisa lihat di sana tidak ada sedikit pun menyala ya, lampunya ini tidak bisa menyala. Itu menandakan bahwa yang keluar dari kiprok atau yang menuju ke aki ya, ini yang warna merah yang keluar dari kiprok menuju ke aki itu mati. Itu adalah kabel yang fungsinya mengisi arus yang dari kiprok ke aki. Oke, ini sudah kita pastikan bahwa kiproknya yang bermasalah teman-teman. Sekarang kita teskan kiprok lain ya. Kita teskan kiprok lain, apakah kiprok lain itu akan bisa hidup atau tidak ya. Kita cari dulu teman-teman, kita ambil dulu ya. Baik teman-teman, untuk kiproknya di sini kita gunakan yang KPB ya, sama aja KPB sama yang ini. Dan di sini teman-teman perlu teman-teman ketahui, untuk Yamaha seandainya darurat nggak ada kiprok untuk Vario, bisa gunakan yang dari Yamaha atau dari Suzuki ya, karena memang jalurnya sama teman-teman. Oke, langsung saja kita buka ya teman-teman. Langsung saja kita pasangkan kiprok yang baru.
Ini kita buka. Kita tes ya. Sebelum kita tes hidupkan, kita tes dulu di sini di bagian yang ke aki ya, teman-teman. Yang warna merah. Tanpa dihidupkan, di starter dulu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tanpa dihidupkan kunci kontak, yang keluar atau warna merah yang keluar dari kiprok ini menyala ya, artinya lampunya menyala. Tes lagi Dan. Ya oke. Sekarang kita tes hidupkan tanpa kita pasang ke aki ya. Ini jadi kutub negatif di aki ini tidak kita pasang ya. Kita tes dulu Dan, hidupkan. Ya, hidupkan. Teman-teman bisa lihat kutubnya tidak terpasang, motornya hidup. Itu menandakan bahwa pengisian di kiprok ini sudah bisa ya. Oke, sekarang kita pasang. Tes Dan. Tes, kita pasang. Tadi yang 11,80 ya Dan. Yang akinya tadi teman-teman ya, tegangannya itu 11,80. Sekarang setelah menggunakan kiprok baru dan sudah hidup ya teman-teman, akan menjadi berapa? Itu yang akan kita cek. Buka Dan. Oke, sekarang kita tes. Kita taruh di kutub negatif 1 dan positifnya 1. Tes Dan. Kita lihat di sini teman-teman. Ya, kelihatan di sini sudah 12, ya. Terus ini akan terus menaik teman-teman. Terus akan terus naik karena memang terjadi pengisian di aki. Diam-diam Dan, biar. Nah. Oke. Digas sedikit Jang. Nah, kelihatan teman-teman terjadi pengisian di aki. Oke, sip. Oke teman-teman, masalah sudah teratasi. Penyebab sudah kita ketahui yaitu kiprok. Akibatnya itu yaitu aki bisa soak ya, atau bisa rusak kalau tidak segera ditangani. Jadi ini untuk biar akinya lebih kuat, kita cas dulu ya teman-teman. Kita cas dulu, lalu kita pasang box-boxnya. Oke, sekian teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.